Selamat datang di channel Gafur. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung bisa bantu subscribe dulu ya, biar saya tambah semangat untuk kontennya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Ini kisah seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru, yang di tengah jeda rutinitas mengajarnya membuat kain dari daun dengan hanya menempelkannya. Wah, gimana ceritanya? Kok bisa? Oke, simak video ini sampai selesai ya. 2020 lalu saya sempat wawancara beliau, ya tepatnya di bulan September lah. Nah, guru yang tinggal di Dusun Tengger, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura ini membuat motif dan warna di kain dari dedaunan atau kain ekoprint. Wih, siapa namanya? Ya, namanya Jamilatul Khairiyah. Dia biasa dipanggil Samila. Ceritanya begini, waktu 2019 dia itu dapat undangan dari Dinas Koperasi Pamekasan. Di sana ada pelatihan buat karya ekoprint. Nah, kira-kira ekoprint itu apa ya? Oke, dalam salinerbond.com dijelaskan ekoprint ini adalah teknik tanaman, daun ataupun bunga yang meninggalkan bentuk, warna dan bekas pada kain. Weh, keren juga ya. Lalu gimana ceritanya yang Mbak Samila ini? Oke, jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Ya. Kembali ke Mbak Samila. Dia mencoba mencari di internet soal ekoprint. Samila pun mempelajari metode itu secara otodidak. Wih, keren juga Mbak Samila ini ya. Seperti batik tulis, pewarna kain ekoprint pakai bahan-bahan alami seperti kayu-kayuan, dedaunan, dan biji-bijian. Ada nih satu hal yang mempengaruhi perbedaan, yakni tanin atau senyawa yang keluar dari daun. Setiap daun itu mengeluarkan warna berbeda-beda dan tidak menghasilkan warna yang sama di antara satu daun dengan daun yang lainnya. Bagaimana bikin kain ekoprintnya? Kain untuk ekoprint yakni katun ataupun sutra dari serat alam. Proses pembuatan mulai dari dengan perendaman kain selama sekitar 1 jam dengan larutan tertentu untuk menghilangkan efek kimia. Kemudian kain itu direbus dan didiamkan selama semalam. Nah, setelah direbus dikeringkan ataupun diangin-anginkan. Setelah kering siap untuk digunakan untuk menjadi kain ekoprint. Setelah kain diproses perlu plastik untuk alas kain. Daun ditata sesuai kebutuhan, misal pakai daun kecil, besar dan ditempel pada lembar kain dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan ataupun selera. Setelah tertata nih alas daun tadi, kemudian ditambah lagi dengan alas atau plastik sebagai alas. Jadi posisinya ayah atas bawah. Jadi kain ada di atas, juga ada plastik di bawahnya. Kemudian kain digulung, diikat lalu dibungkus selama 2 jam. Lalu gulungan kain itu dibuka dan diangin-anginkan serta tidak boleh terkena sinar matahari langsung supaya warna lebih kuat. Lalu gimana? Kain didiamkan beberapa hari bahkan seminggu agar daun lebih kuat dan menempel di kain. Setelah itu baru proses air fiksasi untuk mengunci ataupun lebih melekatkan warna tadi. Untuk fiksasi perlu larutan tertentu, bisa cuka, bisa tawas, bisa tunjung, kemudian bisa sesuatu yang lain yang bisa dianggap untuk mengunci warna pada kain. Nah, ya jumlahnya sesuai kebutuhan lah. Masing-masing larutan itu katanya akan menghasilkan warna sendiri. Dia biasa pakai kain dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 2 meter lebih beberapa sentimeter. Namun lebar kain itu tidak memiliki batasan. Makin panjang kain maka makin besar alat pengukusan. Saat ini dia sudah menjual karyanya atau kain ekoprintnya ke berbagai daerah
ya jalurnya lewat all shop atau online shop atau jualan online ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kain ini bisa kontak Instagramnya ya, sesuai yang ada di video ini, nggak apa-apa lah. Untuk harga ini bervariasi mulai dari 150 sampai 800.000 per lembar. Dia bilang harga tergantung kain dan motif. Dia lupa sudah menjual berapa banyak kain ikoprinnya. Tapi katanya pembeli itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Wih, keren juga Mbak Samila ini ya. Menurut Mbak Samila nih, daun jati adalah daun yang tidak ingkar janji. Wow, gimana ceritanya? Kok bisa-bisa ya ada daun yang tidak ingkar janji? Gimana? Oh ya, kata Samila, daun jati itu tanpa dikukus pun itu sudah bisa mengeluarkan warna. Kalau semakin dikukus daun jati, maka semakin mengeluarkan warna yang lebih cerah. Wih, keren juga ya. Ayo, siapa nih yang punya daun jati di rumahnya? Ayo, bisa dimanfaatkan ya dengan cara ikuti teknik yang dilakukan Mbak Samila ini. Kata Samila nih, atau Mbak Samila ya, dia itu sering diundang ke berbagai komunitas atau bahkan dinas dan juga pemerintah desanya untuk memberikan pelatihan. Wih, keren juga ini Mbak Samila ya. Selamat kepada Mbak Samila. Semoga semakin produktif dan karya-karyanya semakin berkualitas dan tentu penjualannya semakin banyak. Karena sebagai guru nih, Mbak Samila juga tak lupa mengajarkan ilmunya itu kepada siswanya, di mana dia itu mengajar. Tapi nih kata Mbak Samila, siswanya biasanya lebih banyak ke praktek pada saat itu juga. Tapi pada saat untuk melakukan proses kreativitas di rumahnya, katanya enggak begitu greget atau tidak terlalu dipraktikkan di rumahnya ya, mengingat juga karena mungkin alat-alatnya terbatas ya nggak apa-apa lah. Tapi yang penting sudah dapat ilmunya, semoga nanti bisa memproduksi kain ekoprint ini untuk dijadikan sebagai mata pencaharian ya, nggak apa-apa lah. Tapi Mbak Samila juga nggak ngajar untuk muridnya saja, dia juga mengajarkan ilmu atau teknik membuat kain ekoprintnya ini kepada tetangganya ya, termasuk ini Mas Farid yang juga tinggal di sana, yang saya waktu itu wawancara, ternyata juga menyampaikan mengaku kain itu bagus dan ternyata tekniknya mudah dan dia pun mempraktikkan di rumahnya. Tapi untuk Mas Farid ini hanya sekadar tahu dan enggak sampai melakukan penjualan seperti Mbak Samila ya, nggak apa-apa lah. Selamat kepada Mas Farid sudah mendapatkan ilmunya. Dan buat teman-teman yang lain yang ada di sini, silahkan untuk yang bisa meniru atau bahkan mengikuti jejaknya Mbak Samila ini, bisa segera mempraktikkan di rumahnya. Kalau mau tahu langsung pada Mbak Samila ya, kontak saja di media sosialnya. Ini sudah ada di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Buat siapapun dimanapun yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.